Selamat datang di Kabar Pade siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pade siang ini dengan informasi pertama. Warga Jorong Simpang, Kabupaten Solo, dibuat geger setelah satu unit rumah semi permanen terbakar pada Kamis pagi. Rumah milik Umi Kalsum, 55 tahun, di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok terbakar pada Kamis 20 Agustus 2026. Petugas Damkar Kabupaten Solo merespon laporan warga pukul 10:29 WIB dan tiba di lokasi 4 menit kemudian. Sebanyak 16 personel dan 3 armada damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kobaran berhasil dipadamkan total pada pukul 10:55 WIB, sehingga api tidak merembet ke permukiman warga. Rumah mengalami rusak berat, sementara itu penyebab kebakaran dan total kerugian masih dalam penyelidikan. Berita kedua, bukan sekedar lomba. Semarak HUT ke-81 RI di Kota Pariaman jadi ajang mempererat kebersamaan para ASN. Pemerintah Kota Pariaman menggelar acara Semarak HUT ke-81 RI selama 2 hari, 19 hingga 20 Agustus 2026, di halaman Balai Kota Pariaman. Kegiatan diawali apel pada gabungan yang dipimpin langsung Wali Kota Pariaman Yota Balat, Rabu 19 Agustus. Yota menyebut kegiatan ini menjadi momentum menjalin silaturahmi antar ASN sekaligus hiburan dan pelepas lelah dari rutinitas pekerjaan. Menurutnya, momen HUT RI tepat untuk membangun kebersamaan dan memperkuat hubungan sosial sesama ASN. Semarak perlombaan juga terlihat dari ASN Dinas Kominfo Kota Pariaman yang antusias mengikuti lomba makan kerupuk, estafet keraton hingga cetak gol. Dukungan yel-yel dari para pendukung membuat suasana semakin meriah dan mengantarkan peserta hingga ke final. Berita selanjutnya dikutip dari @detikcom. Kabut asap tebal menyelimuti Banjarbaru sejak pagi. Jarak pandang terganggu, jam masuk sekolah pun akhirnya diubah. Kondisi ini membuat Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru mengubah jam masuk sekolah menjadi pukul 09.00 WITA mulai Kamis 20 Agustus 2026 hingga kabut asap mereda. Kebijakan berlaku untuk sekolah di bawah naungan Distrik Banjarbaru mulai PAUD sampai TK.
SD hingga SMP. Sementara tenaga pengajar tetap diminta datang lebih awal sesuai ketentuan jam kerja. Kepala Distrik Banjarbaru, Abdul Basyid, menyatakan kebijakan ini diambil agar peserta didik dapat mengikuti kegiatan belajar dalam situasi yang lebih baik. Selain mengganggu jarak pandang, kabut asap juga dikhawatirkan mengganggu sistem pernapasan. Berita selanjutnya dikutip dari @inilah.com. Waspada kualitas udara. BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi udara yang bisa berubah sewaktu-waktu. Terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker standar dan kurangi paparan udara luar. Perkembangan kualitas udara juga perlu terus dipantau, karena kondisinya dapat berubah mengikuti arah angin dan perkembangan karhutla. Berita selanjutnya dikutip dari @ddtv Official. Gempa kembali mengguncang NTT. Warga kembali dikejutkan oleh gempa susulan dengan kekuatan cukup besar. Pada Kamis 20 Agustus 2026, saudara-saudara kita di NTT kembali dikejutkan dengan gempa berkekuatan 5,7 SR. Gempa susulan masih terus terjadi dengan skala yang cukup besar.
Kondisi ini tentu menjadi perhatian dan menambah kekhawatiran masyarakat yang terdampak. Dukungan dan bantuan kita akan sangat berarti bagi saudara-saudara kita di sana. Mari terus berikan perhatian dan dukungan untuk mereka. Ini yang paling terbesar sudah. Kawan-kawan semua, ini yang paling terbesar. Susulannya la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Semua sudah roboh. Semua sudah roboh. Insyaallah. Jangan ke atas gunung, Pak. Jangan ke gunung. Sudah roboh. Ini yang paling parah sudah, Masya Allah. Allahu Akbar. Ini pukul 11.08 waktu Indonesia bagian tengah. Saat ini saya masih berada di Desa Runteng. Untuk gempa masih beberapa kali terjadi susulan, dan tadi gempa yang cukup besar terjadi sekitar 5,6 skala Richter, kedalaman 10 km, dan jarak dari Desa Runteng sendiri sekitar 7 km. Saat ini bahkan masih terjadi gempa susulan. Dan ada beberapa rumah di Desa Ronting yang seperti yang ada di belakang saya yang mulai rubuh karena gempa-gempa susulan yang datang. Kawan baik, mohon doanya semoga teman-teman Dompet Duafa yang saat ini berada di lokasi bencana selamat dan bisa menolong dan memberikan kebaikan. Berita terakhir dikutip dari @tvri Nasional. Kementerian Pekerjaan Umum meninjau langsung kondisi masyarakat dan infrastruktur terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo, NTT, Senin 17 Agustus. Bersama pemerintah daerah, BNPB, TNI, dan Basarnas, Kementerian PU terus berkoordinasi untuk mempercepat pendataan dan penanganan di lapangan. Sejumlah ruas jalan nasional di Flores yang terdampak gempa telah kembali fungsional. Sementara perbaikan terus dilakukan pada titik yang masih membutuhkan penanganan. Tak hanya konektivitas, dukungan air bersih juga disiapkan bagi masyarakat terdampak melalui mobilisasi sarana dan peralatan pendukung ke lokasi yang membutuhkan. Karpet Pak, jangan lupa karpet. Oh iya. Iya Pak, listrik, karpet, air bersih. Iya. Semangat ya. Iya Pak. Kami hadir untuk dasar terjebak pada setiap bencana pemerintah pusat dan tidak pernah mengingatkan masyarakatnya. Arahan dari Pak Presiden sudah sangat jelas bahwa masyarakat yang berduka ada bencana tidak boleh berduka terlalu lama, Pak. Jadi secepat-cepatnya harus kita bisa sambut dan bisa membuat mereka tersenyum. Di ruang baru Terkait dengan berbagai macam keluhan di soal infrastruktur, Nagekeo termasuk daerah yang terdampak paling parah. Kami nanti akan berusaha mempercepat proses pemulihan infrastruktur, Pak ya. Yang lain-lain nanti kita sampai jalan mana yang prioritas dan nanti mulai menentukan Pak ya, kita yang mulai kerjakan. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.